Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perawat dan juga para manajer keperawatan tetap semangat dalam kondisi situasi pandemi COVID-19. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap menjaga stamina, memberikan motivasi pada teman-teman perawat sehingga insya Allah perjuangan dan pengabdiannya menjadi amal ibadah bagi kita semua. Pada hari ini saya ingin sharing tentang peran dan fungsi manajer keperawatan di masa pandemi. Sebelumnya, izinkan saya membacakan surat untuk teman-teman perawat. Perawat merupakan profesi garda terdepan di saat pasien lara, merespon dan bantu kebutuhan akibat perubahan fisik, psikososial, spiritual, dan budaya, membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia, berkoordinasi pada seluruh provider kesehatan agar kebutuhan pasien terpenuhi, menghibur pasien, menghibur keluarga pasien yang sedang lara. Keselamatan pasien adalah acuannya, peluhmu adalah semangatmu, dan pengabdianmu adalah perjuangan. Teman-teman manajer keperawatan, di saat situasi pandemik ini, jadilah leader. Teman-teman keperawatan di pelayanan membutuhkan leader yang baik. Jangan panik, jangan emosi. Mampulah berkoordinasi. Ingat, pelayanan adalah berpusat pada pasien atau essential care. Kemudian, berikan contoh, caring, berikan semangat, arahan, lakukan alokasi tugas, dan siap turun di garis terdepan. Teman-teman leader, jadilah liaison, jadilah spoken person, jadilah sumber informasi, dan jadilah great decision maker. Di dalam kondisi pandemi ini, yang perlu diingat ada key komponen dalam kondisi pandemi, di mana acuannya adalah kemampuan untuk komunikasi, kemampuan continuity of essential health services in patient care, kemudian memperhatikan kemungkinan pertambahan pasien dan juga dikaitkan dengan kapasitas dari tempat tidur, ketersediaan human resources, logistik dan manajemen of supplies, kemudian including juga termasuk obatnya, kemudian essential support services yang lain. Perlu diperhatikan juga tentang infection prevention and control, case manajemennya seperti apa, lakukan surveillance, early warning dan juga monitoring, dan tentunya juga kesiapan dari laboratory services. Di dalam kondisi pandemi ini, POSAK juga harus diterapkan, di mana leader atau manajer keperawatan harus melakukan POSAK pada seluruh komponen tools manajemen, yaitu untuk man-nya, metodenya, material, kemudian budget, serta information. Di dalam unsur man atau SDM keperawatan, yang perlu diingat janganlah panik, namun gunakan kewenangan untuk mengelola SDM. Jangan korbankan SDM hingga akhirnya perawat yang tidak aman. Kemudian di dalam menghitung SDM, kita juga harus perhatikan tingkat ketergantungan pasien, juga memperhatikan klasifikasi dari pasien. Secara kualifikasi, tetap perhatikan regulasi, di mana yang memberikan asuhan utama adalah harus mempunyai STR dan SIPP. Perawat penanggung jawab asuhan adalah perawat yang kompeten dan bisa dibantu oleh perawat pelaksana atau relawan. Bila ada bantuan dari SDM perawat dari luar area, pastikan yang mempunyai STR. Sedangkan relawan yang non
STR atau yang belum mempunyai STR harus bekerja di bawah supervisi BPJS. Nah, bagaimana cara menghitung? Misalnya ruang isolasi berkapasitas 25 bed, terisi 2 pasien dengan intensive care, 3 pasien dengan total care, kemudian 8 pasien partial care, dan 15 pasien minimal care. Maka penghitungan SDM bisa diakses menggunakan Excel di bawah ini. Ini saya coba bukakan Excel-nya. Nah, Excel ini sudah kita coba dengan rumus Debcast, kemudian silakan nanti digunakan, tinggal memasukkan berapa jumlah pasien yang minimal, parsial, dan total care, serta intensif. Sedangkan rumusnya yang sebelah kanan ini sudah kita berikan sehingga tinggal mengkalkulasi. Tinggal setiap shift dilakukan penghitungan atau kepala ruangan, manajer keperawatan akan melakukan forecasting dalam sehari ini kebutuhan dari perawat yang dinas berapa. Jadi tinggal menggunakan dan mengisi dari klasifikasi jumlah pasien dengan kondisi klasifikasi pasien atau sesuai dengan klasifikasi pasiennya. Sedangkan hasilnya nanti langsung bisa memberikan hasil berapa yang dinas pagi, berapa yang dinas sore, berapa yang dinas malam, kemudian juga yang libur. Apabila keterbatasan dari jumlah perawat, maka berapa yang harus perawat, berapa yang boleh relawan. Saya kembali pada PowerPoint saya. Kita lanjutkan. Jadi dari Excel yang sudah kita hitung, ini di sini kita akan mendapatkan komposisi seperti ini. Jadi untuk dinas pagi kita proporsikan ada 40%, yang 40% perawat yang dinas pagi, yang sore 25%, malam 25%, dan yang libur 10%. Kalau kita hitung, ternyata kebutuhan berdasarkan Excel yang software yang sudah saya sampaikan, ternyata membutuhkan 24 perawat, ditambah 1 kepala ruangan, ditambah dengan clinical care manager atau nurse in charge. Dan pembagian dimappingkan pagi, sore, malam, dan libur. Untuk yang pagi hari, 40% ini mendapatkan 9 perawat, di mana yang utama 5 perawat adalah perawat yang punya STR dan kompeten, sedangkan yang 4 bisa perawat pelaksana. Kalau keterbatasan jumlah perawat, maka bisa diisi dengan relawan. Dengan demikian, pada kondisi pagi, 2 pasien intensif dirawat oleh 2 perawat, 3 pasien total care dirawat oleh 2 perawat, kemudian 8 pasien parsial dan 15 pasien minimal akan dirawat oleh 5 perawat, di mana ini komposisinya nanti bisa kita lihat berapa yang dipegang relawan. Di sini artinya 1 perawat berbanding 4-5 pasien. Untuk yang dinas pagi berarti sudah ada di dalam struktur organisasi ada 1 kepala ruangan dan juga 1 nurse in charge sebagai PIC untuk asuhan. Yang sore adalah dinas perawatnya, jumlahnya adalah 6 perawat dengan 4 perawat yang punya lisensi STR dan SIPP, ditambah 2 relawan jika memang tidak memungkinkan atau jumlahnya sangat terbatas.
di mana 2 pasien intensif dipegang oleh 2 perawat, 3 pasien total care dipegang oleh 1 perawat, kemudian 8 pasien dengan parsial dan 15 pasien minimal dipegang oleh 3 perawat. Di mana perbandingannya adalah 1 berbanding 7 sampai 8 pasien. Dengan 1 nurse in charge diambil dari salah satu perawat yang berdinas dengan pengalaman dan kompetensi kewenangan level BK-nya yang tertinggi. Kemudian untuk yang dinas malam juga ada 6 perawat, posisinya hampir sama dengan dinas sore. Yang duty off atau libur adalah 2 orang perawat. Keterangannya, jika relawan itu adalah perawat dengan perawat yang melanjutkan nurse dan sudah mempunyai STR, itu adalah lebih baik. Namun apabila tidak tersedia, boleh mahasiswa akhir diutamakan yang tadi sudah mempunyai STR, tetapi baik yang sudah mempunyai STR maupun mahasiswa tingkat akhir yang belum STR bekerjanya di bawah supervisi. Ini adalah posisi pengorganisasian untuk dinas pagi, di mana ada kepala ruangan, kemudian ada nurse in charge atau clinical care manager, atau mungkin di rumah sakit bisa disebut wakil kepala ruangan atau misalnya penanggung jawab shift. Nah, di sini ada 5 PPCA adalah yang utama mempunyai STR dan SIPP. PPCA yang pertama yaitu PPCA 3 kita sebut itu memegang 1 pasien yang intensif care. PPCA 4 juga memegang 1 pasien intensif care dengan ketentuan 1:1. Kemudian PPCA 5 dibantu dengan PP 4 atau dalam kondisi pandemik oleh relawan memegang 3 pasien. Kemudian PPCA 2 dibantu oleh perawat pelaksana 2 dan 3 ini memegang 13 pasien. Dalam kondisi pandemik bisa disupport oleh relawan. PPCA 1 memegang 10 pasien dengan dibantu oleh perawat pelaksana. Di sini juga tetap dibutuhkan healthcare assistant karena pasien dengan kondisi isolasi ini perawat tidak boleh mobile karena dia langsung bertemu dengan pasien, sehingga healthcare assistant ini bertujuan untuk membantu memfasilitasi terkait transporter, kebutuhan alat-alat, kebutuhan pemeriksaan, dan lain sebagainya. Ini posisi untuk dinas sore, di mana salah satu PPCA akan merangkap sebagai nurse in charge di sore hari. Kemudian pembagiannya PPCA 1 3 pasien bisa dibantu oleh, kita lihat PPCA 1 ini masih memegang 3 pasien, kemudian juga melakukan suatu supervisi pada PP1 dan PP2 yang masing-masing memegang 7 sampai 8 pasien. Ini adalah perawat pelaksana. Dalam kondisi pandemik dianjurkan adalah relawan yang sudah punya STR. Kemudian PPCA 3 memegang 1 pasien, PPCA 4 memegang 1 pasien, ini adalah yang di intensive care, sedangkan PPCA 5 memegang 5 pasien total care. Tetap diperlukan healthcare assistant sebagai bantuan untuk transportasi, kemudian juga untuk bantuan terkait alat, juga tentang lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian di malam hari, posisinya juga hampir sama dengan sore hari,
ada nurse in charge-nya, kemudian BPJA 1 dia merangkap sebagai nurse in charge dan tetap pegang 3 pasien, kemudian mengkoordinasi perawat pelaksana yang memegang 7-8. Intensif tetap memegang 1, masing-masing 1:1, kemudian di total care dipegang 1 orang BPJA dengan 3 pasien. Tetap dibutuhkan healthcare assistant. Selain itu, selain jumlah yang perlu diperhatikan dalam unsur SDM dan juga bagaimana pengorganisasiannya, yaitu tetap memperhatikan kewaspadaan pada kesehatan SDM keperawatan, pemeriksaan kesehatan minimal tanda-tanda vital sebelum bertugas, kemudian diupayakan ada support makanan dan multivitamin, tidak long shift, diberlakukan ketentuan istirahat saat shift, pemeriksaan ulang, kemudian juga diusulkan pada pimpinan tentang keamanan saat berangkat maupun pulang shift, antar jemput, atau yang lebih baik lagi adalah adanya dormitory sementara. Kemudian juga perlu diberikan motivasi dan penghargaan, kemudian adanya jaminan pengobatan keterpaparan penyakit. Kemudian lanjutannya pada unsur metode implementasinya adalah bahwa dalam kondisi pandemi kita juga tetap harus melaksanakan prinsip patient safety, memegang teguh sasaran keselamatan pasien, memenuhi hak pasien dan keluarga, menjaga prinsip pengontrolan dan pengendalian infeksi, melaksanakan manajemen komunikasi dan edukasi. Misalnya stay at home untuk keluarga, hand hygiene, dan seterusnya. Kemudian terkait unsur sarana prasarana dan lingkungan. Dalam kewaspadaan isolasi, kepala ruangan selalu harus mengingatkan terkait kewaspadaan isolasi, kewaspadaan terhadap standar harus selalu dipenuhi, kebersihan tangan, penggunaan alat perlindungan diri, pemrosesan alat kesehatan, penanganan linen, pengendalian lingkungan, penanganan limbah, perlindungan kesehatan karyawan, penempatan pasien, etika batuk atau bersin, kemudian bagaimana penyuntikannya aman, kemudian juga ada tentang praktek tular medis. Kemudian di lapis kedua juga kewaspadaan berdasarkan transmisi, ini juga harus diperhatikan adanya kontak, droplet maupun airborne. Sarana prasarana yang harus diperhatikan, kita lihat kesiapan dari hand sanitizer. Hand sanitizer ini kepala ruangan harus memastikan bahwa ketersediaan di ruangan, kemudian juga masker, alat-alat kesehatan lainnya sebagai perangkat yang dibutuhkan oleh keperawatan. Kemudian sampah harus 3/4 maksimal harus dibuang. APD lengkap, ini ada pelindung kaki atau sepatu, gaun masker, pelindung mata, wajah, pelindung rambut kepala, juga masker. Ini untuk perawat yang benar-benar harus langsung kontak dengan pasien. Kemudian harus tetap berkoordinasi dengan PPI, sarana prasarana, dan juga K3M. Hal-hal yang lain juga diperhatikan terkait sarana prasarana dan lingkungan ini, juga terkait peralatan, misalnya di lingkungan bagaimana tempat tidur, kamar mandi, peralatan mandi, almari, tempat sampah di sekitar pasien, kemudian juga alat medis, troli emergency, O2, suction, alat inhalasi, cairan, obat, semuanya harus diperhatikan oleh perawat. Alat makan, apakah ketersediaan kulkas, perangkat alat, bagaimana pencuciannya, apakah dilakukan secara tersentral, ini bukan pencucian mandiri ya. Kemudian linen, ketersediaan linen, laundry, baju pasien secara mandiri, kemudian komunikasi, ini untuk pasien-pasien dengan
model kamar, telepon di kamar, HP pasien digunakan teknologi untuk komunikasi dengan pasien, CCTV, dan sebagainya. Kemudian dalam unsur budget, ini juga diperhatikan adanya cost efektif dan efisien. Semua harus mempunyai awareness terhadap cost efektif dan efisien. Harus patuhin SOP agar lebih efektif dan efisien, ikuti clinical pathway, kita lakukan koordinasi, leader, manager harus melakukan supervisi dan juga pengendalian. Dalam unsur teknologi, komunikasi harus efektif, hindari hoax. Hoax itu sangat berbahaya karena akan menurunkan motivasi dan sebagainya. Gunakan saluran komunikasi yang disepakati. Mungkin ada WA group, WA mana yang terpercaya itu harus disepakati. Komunikasinya adalah tersentral, sumber informasi yang jelas. Kemudian kepala ruangan, manajer harus menjadi spoken person, harus menjadi penyambung komunikasi antara perawat dengan berkoordinasi dengan ruangan lain maupun dengan pimpinan dan seterusnya. Harus menggunakan teknologi yang tentunya akan membantu proses asuransi sesuai masyarakat. Nah, di sini adalah pengelolaan pasien dari mulai pasien masuk dirawat inap sampai keluar. Setelah admisi, pasien diterima di ruangan, maka yang pertama harus dilakukan penolakan perawat, namanya, posisinya, tanggung jawabnya, kemudian cek kelengkapan inform consent, berikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien di rumah sakit, lakukan orientasi, berikan edukasi tentang sasaran keselamatan pasien, terkait risiko jatuh, terkait bagaimana pengontrolan infeksi, termasuk hemorrhage. Kemudian lakukan asesmen awal. Lakukan asesmen awal ini maksimal 1 kali 24 jam. Minimal kalau tidak mampu 11 elemen, maka ada poin-poin yang penting, yaitu riwayat kesehatan, bios, fisik atau pemeriksaan fisik, kemudian status fungsional, nyeri, risiko jatuh, alergi, screening, nutrisi, psikososial ekonomi, budaya, dan spiritual serta keyakinan. Dalam kondisi pandemi seperti ini, biasanya masalah kelas sosial spiritual itu menjadi problem yang juga mungkin terjadi pada pasien. Kemudian tetapkan diagnosis keperawatan dan rencana perawatan, patuhi clinical pathway. Kemudian lakukan observasi, tindakan mandiri terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Setiap shift buat asesmen ulang dengan pencatatan pola swab. Dan terakhir